Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di ruang guru yang kita cintai. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana beliau telah memberikan syafaat kepada kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang kaya akan ilmu pengetahuan seperti pada saat ini. Teman-temanku semuanya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena jenengan sudah bersedia untuk hadir di ruangan ini untuk mendukung pelaksanaan aksi nyata saya modul 1.4 mengenai diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif pada pendidikan guru penggerak angkatan 10 yang sedang saya laksanakan. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Sekali lagi di sini kita sama-sama belajar. Saya di sini bukan menggurui, tapi kita saling berkolaborasi, ya. Karena saya lebih dulu mungkin kemarin malam lebih dahulu membaca materi tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, budaya positif, apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif ini dapat mendorong murid kita untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses kemerdekaan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep dari budaya positif ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, yang keempat ada motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam ada keyakinan kelas, dan yang ketujuh ada segitiga restitusi. Ini saya salin ke PowerPoint saja ya, lebih mudah. Nah, berikutnya, bagaimana pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti pada pertemuan sebelumnya, bahwa Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro menegaskan kepada kita bahwa seorang guru itu seperti petani. Kita harus mampu menuntun siswa. Jadi bagaimana kita bisa menjadikan siswa itu merdeka, mampu menjadi seseorang individu yang merdeka. Kemudian berikutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Kita sebagai pendidik tujuannya adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita di sini harus mampu menciptakan disiplin positif, supaya apa? Siswa kita terbiasa dengan hal-hal yang positif yang kemudian bisa diterapkan di sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Slide
berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita sebagai makhluk hidup pasti mempunyai kebutuhan ya teman-teman ya. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itulah yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia di modul yang saya pelajari itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup ini mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Di situ ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga ada penguasaan. Nah, di situ mencakup harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian keinginan untuk memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini mencakup mandiri, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kebutuhan yang terakhir ada kesenangan, yang mencakup bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, kebutuhan dasar manusia. Di sini ada hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Misal, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik. Nah, ini kita sebagai guru ya, kalau kita bersikap hukuman ya, menciptakan hukuman itu tiba-tiba tidak terencana. Gitu, misal ada murid yang melakukan kesalahan, kita bisa tidak terencana kan ya kesalahan itu. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Murid kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian bersifat satu arah, biasanya tidak ada diskusi antara murid dan guru. Biasanya guru yang langsung memberikan hukuman. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi di sini terencana. Jadi maksudnya di sini seperti ini. Jika kamu melakukan kesalahan ini, apa yang akan kamu perbaiki selanjutnya. Nah, itu maksudnya terencana dan disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi di sini murid tetap tidak nyaman. Biasanya konsekuensinya itu kan lebih berpihak kepada guru. Kita kan menginginkan yang terbaik ya untuk sekolahan kita, untuk murid-murid kita. Tapi untuk konsekuensi ini bisa saja membuat murid merasa tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor siswa biasanya. Tadi kesepakatannya seperti ini, kok kamu seperti ini. Nah, itu maksudnya memonitor murid. Kemudian ada restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini yang paling kemarin yang saya pakai untuk praktek ini restitusi. Misal ketika murid kita terlambat, kita tanya kenapa kok sampai terlambat pada hari ini. Kemudian murid menjawab, mungkin Bu bangun saya kesiangan. Kenapa kok sampai kesiangan? Mungkin murid kita menjawab, saya melihat TV sampai larut malam. Nah, kita memberikan pengertian ya. Boleh melihat televisi sampai larut malam, tapi kamu punya kewajiban untuk apa besoknya sekolah. Jadi apa yang akan kamu perbaiki supaya kejadian hari ini tidak terulang lagi seperti itu. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita tanyakan, apa yang harus kamu lakukan supaya kejadian hari ini tidak terulang lagi. Biasanya murid berpikir, Bu aku kok tak ini. Oke, jika itu memang konsekuensi dari apa yang kamu kerjakan hari ini. Nah, itu yang disebut restitusi. Kemudian kita ada posisi kontrol guru, teman-teman. Nah, kita sebagai guru itu sebenarnya memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga ada teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Ini adalah posisi kontrol kita. Penjelasannya di slide berikutnya. Nah, ini ada kasus nih. Adi
yang terlambat hadir di sekolah. Kalau kita sebagai guru, sebagai penghukum, saya izin sama duduk ya. Kalau kita sebagai penghukum, maka nada suara kita akan tinggi. Kemudian bahasa tubuh kita, mata kita melotot dan jari menunjuk-nunjuk ya. Biasanya kamu kok sampai telat. Nah, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Nah, biasanya nadanya seperti itu. Selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Nah, tanyakan kepada diri kita nih, bagaimana perasaan murid bila kita sebagai guru berbicara seperti pada saat muridnya datang terlambat. Hasilnya bagaimana? Kemungkinan murid marah dan dendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Itu biasanya untuk meluapkan emosinya ya. Gak mungkin ya murid kita berani pada saat kita menjadi posisi kontrol penghukum, murid kita berani melawan, itu kan tidak mungkin gitu. Mungkin dia meluapkan emosinya dengan mencoret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil jenengan dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itu pengalaman seperti itu pernah saya dengar dari guru saya dulu gitu. Sepeda motornya baru, ketika itu sepeda motornya baru dan muridnya tidak terima ditegur. Akhirnya bodi sepeda motornya itu digores pakai paku. Kalau tidak gitu joknya itu loh digores pakai pimes itu loh. Akhirnya kan robek. Nah, mungkin murid kita meluapkan emosinya seperti itu. Itu kalau posisi kita sebagai penghukum. Kita lihat di slide berikutnya, pembuat rasa bersalah ya, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh kita merapat pada anak dan terkesan lesu. Nah, ini kita praktekkan. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, itu lebih ke baper ya, mungkin gurunya ya. Kita bagaimana memposisikan sebagai guru, anak itu merasa bersalah dengan apa yang dilakukan mereka. Kemudian bagaimana hasil perasaan murid bila ditegur seperti cara ini. Nah, murid akan merasa bersalah, merasa telah mengecewakan kita sebagai bapak ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, ya. Karena apa? Emosi akan tertanam rapat di dalam tubuh murid. Murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Mungkin biasanya Bu Idri punya pengalaman dengan kelas 4 ya, Mas Reza itu ya. Nah, dia meluapkan amarahnya gitu ya. Nah, ini mungkin nanti jenengan bisa bagaimana jadi posisi kontrol ketika menangani murid jenengan itu tadi. Kemudian ada teman, ya, kita memposisikan diri kita sebagai teman murid kita. Nada suara kita ramah, akrab, kemudian bercanda, bahasa tubuh kita merapat pada murid dan mata dan senyum jenaka. Ya, seperti ini bisa. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin kamu sudah janji loh ke bapak, kenapa terlambat lagi, sambil tertawa ringan ya. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu kesini sambil kita tersenyum. Nah, bagaimana perasaan murid jika guru menegur dengan cara seperti itu ya? Murid akan merasa senang, akrab dengan guru ya. Biasanya kita tahu, biasanya Pak Prima ya, yang menegur murid seperti ini ya. Pak Prima, kalau saya mengamati posisi kontrol Pak Prima itu lebih ke teman ya. Nah, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru jika kita melakukan posisi kontrol kita sebagai teman. Ini termasuk dampak yang positif teman-teman ternyata. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan gurunya. Kemudian
Akibat lain dari posisi teman ini, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Nah, itu juga beberapa kali terbukti ya, kalau siswanya Pak Prima, kalau Pak Prima yang menyuruh dia akan lekas mengerjakan. Kalau kita yang menyuruh, mungkin dia masih menunggu aba-aba dari Pak Prima terlebih dahulu. Ngoten nggih. Kemudian posisi pemantau. Nah, ini nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Nah, percakapannya bisa seperti ini teman-teman. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, jawabnya Adi. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Kemudian Adi menjawab, paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Kemudian Pak Guru menjawab, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi, saya tunggu. Nah, bagaimana perasaan murid kita jika kita memposisikan diri sebagai pemantau? Nah, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, inilah posisi kita sebagai pemantau, ya. Jadi kita memberi konsekuensi itu dengan kesadaran muridnya. Oh, jika saya berbuat seperti ini maka saya harus seperti ini. Dan guru tidak hanya lepas tangan. Jadi ketika istirahat, guru tetap mendampingi siswanya untuk mengerjakan tugas. Kemudian ada manajer. Manajer ini nada suaranya tulus, kemudian bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat ke murid. Contohnya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kemudian Adi menjawab, tahu Pak, jam 7. Kemudian guru menjawab, ya, jadi kamu terlambat. Jadi kita tanyakan ke siswa dulu, ya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, Adi menjawab, saya bisa menanyakan teman-teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Kemudian Pak Guru menjawab, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu? Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, ketika kita menanyakan seperti ini ke murid, murid menjadi tahu kesalahannya, ya. Jam berapa kita seharusnya masuk, kemudian apa yang bisa kamu lakukan, apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan hari ini. Nah, pada posisi manajer ini maka suara guru sebaiknya tulus, ya, tidak seakan-akan itu menyalahkan murid, ya, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Kemudian berkaca pinggang, ya, berkaca pinggang seperti ini, ya, atau bersikap seolah-olah menyesal tanpa sedih sekali akan perbuatan ataupun bersedia gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua murid. Ini perlu digarisbawahi teman-teman. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau ini, guru akan melihat apa konsekuensinya dan apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab ke murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi kita di posisi manajer ini, guru itu mengembalikan tanggung jawab pada muridnya. Kita tanyakan kembali ke muridnya, apa tanggung jawab kamu, seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan, sudah cukup paham, ya? Nah, contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru, ya. Di sini ada kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru.
Nah, kalau kita sebagai posisi penghukum, pasti kita mengambil langkah berdiri dengan satu kaki di kelas. Nah, kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, maka kita akan berkomunikasi dengan siswa seperti ini. Kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Pasti tanpa kita sadari, kita juga pernah melakukan hal tersebut ya, Bapak Ibu guru ya. Nah, ini. Kemudian ini kalau kita posisinya sebagai teman, kalau murid kita tidak mengerjakan tugas, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main game, boleh seperti itu ya Bapak Ibu guru. Jadi kita mau memposisikan murid kita sebagai teman. Kemudian kalau kita sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Jadi dari kelima posisi kontrol ini, yang paling masih ada manajer ya. Kalau manajer, maka hal yang kita lakukan itu kita menanyakan kepada murid, apa kamu tahu kesalahanmu, kemudian keyakinan sekolah apa yang kamu langgar. Karena kan keyakinan sekolah itu seperti kita membuat peraturan sekolah itu teman-teman, pasti ada ya. Kalau peraturan, kita juga membuat peraturan kelas ya, dan keyakinan kelas. Jadi kita tanyakan lagi, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Nah, dari penerapan 5 posisi kontrol guru ini, menurut jenengan yang paling tepat itu yang mana teman-teman? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, apa sebagai seorang manajer? Mungkin ada yang ingin berpendapat. Ini Pak Debi, monggo Pak Debi. Jenengan menginginkan posisi kontrol guru yang bagaimana dari penjelasan dari kelima tadi? Iya. Bagi Pak. keempatmu tadi apa? Yang keempat Bagi pemantau. Oke. Kenapa Pak kok pemantau Pak? Ya, supaya agar tahu kesalahannya. Kan dia karena ada konsekuensinya dia. Nah, kalau Pak Debi, beliau lebih condong ke posisi kontrol guru sebagai pemantau ya dalam kasus ini, karena beliau berpendapat supaya mereka tahu konsekuensinya. Ngoten nggih Pak. Kenapa jenengan tidak memilih yang manajer? Manajer kan juga seperti itu Pak. Nah, kita tanyakan, jadi apa kesalahan yang kamu lakukan, kemudian keyakinan sekolah apa yang kamu langgar. Anak-anak menjadi tahu, oh aku melanggar iki Pak, kesalahanku ini. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan? Berarti dia akan menggali sendiri konsekuensinya. Kenapa tidak sebagai manajer Pak Dewi? Oh sama nggih. Kalau manajer itu kita anak-anak menjadi tahu Pak kesalahannya apa, kemudian keyakinan sekolah apa yang mereka langgar. Sebetulnya sama, manajer sama pemantau hampir sama. Yang penting jangan sampai kita posisi kontrolnya sebagai penghukum, Nah, saya dulu juga pernah seperti itu sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, Saya merasa bahwa gurulah yang memegang kendali penuh atas murid. Ternyata kita salah, Bukan kita, saya pribadi salah. Menurut pengalaman saya salah menjadi seorang guru itu masih salah kaprah. Alhamdulillah dengan mempelajari sedikit demi sedikit kita nanti saling mengingatkan teman-teman bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, coba sekarang posisi kontrol apa aku ini? Jika kita bilang saya kecewa sekali dengan kamu, coba Bu Indri, ini posisi kontrol sebagai apa? Merasa bersalah, Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah, Coba kita lihat,
Saya kecewa sekali dengan kamu. Kita lihat. Ya, betul Bu Indri. Ini merupakan posisi kontrol membuat rasa bersalah. Berarti kita sudah sedikit tahu ya posisi kontrol kita yang bagaimana. Kemudian ada lagi. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Nah, ini posisi kontrol apa? Apa Pak Kuko? Posisi kontrol apa ini? Berdiri Pak, berdiri Pak. Gimana Pak ini? Sini Pak. Hukum. Apa hukum? Iya, Pak Kuko berpendapat penghukum, kita lihat. Nah, benar penghukum ya. Jangan ya Pak Kuko, jangan sebagai posisi kontrolnya, jangan sebagai penghukum. Kemudian ini, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Posisi kontrol apakah aku? Siapa yang mau berpendapat? Teman. Gimana Bu Lala? Teman. Teman, kita lihat. Bu apa? Manajer. Bu Lala teman, Bu Neni manajer. Kita lihat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ya, manajer ya. Karena apa Bu? Kok bisa menyebut manajer tadi? Berdiri Bu, berdiri Bu. Karena siswa tersebut akan menentukan sendiri konsekuensi dari apa yang Oke, Bu Neni berpendapat karena siswa akan menentukan sendiri konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan. Baik, terima kasih Bu Neni. Kemudian ini posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman. Apa? Teman. Teman, iya pokoknya yang seperti ini itu teman ya. Ya, oke teman. Nah ada lagi ini, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Pemantau. Apa? Pemantau. Bu Lulu apa? Pemantau, kita lihat. Ya benar sekali pemantau. Berarti dari posisi kontrol guru tadi, kelima posisi kontrol guru tadi sudah memahaminya nih teman-teman. Alhamdulillah. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Nah, keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk yang positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak sehingga murid mudah mengingat dan memahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Jadi teman-teman, pada modul ini saya dihimbau untuk membuat keyakinan kelas. Supaya apa? Keyakinan kelas ini kita lakukan supaya di dalam kelas kita itu ada peraturannya. Nah, kemarin saya praktekkan dengan murid saya kelas 1. Nah, seperti ini ya, keyakinan kelas 1 ada 8 poin. Jadi saya menyuruh siswa saya untuk membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kita buat bersama siswa, bukan dari kita sendiri. Jadi siswa mintanya apa? Oh Bu, menjaga kebersihan. Nah, berarti membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Kemudian piket berangkat di awal waktu ya, lebih pagi, kemudian masuk kelas tepat jam 7, seperti itu. Keyakinan kelas ini kita ciptakan agar anak-anak mentaati peraturan yang kita buat. Seperti di kelas tidak boleh rame, seperti itu. Masuk keluar kelas harus ada izin dari bu guru. Mungkin teman yang lain di sini juga sudah melakukan atau menempelkan keyakinan kelasnya. Siapa yang sudah? Bu Lala, ya, Bu Lala sudah, ya, alhamdulillah. Nanti mungkin di kelas-kelas lain bisa diterapkan seperti itu, ya, Pak Debi. Nah, jika siswa melanggar keyakinan kelas, kita tanyakan,
Keyakinan kelas mana yang belum kamu lakukan? Seperti itu. Terus konsekuensinya apa dari diskusi kita kelas kemarin? Jika kamu melanggar keyakinan kelas, konsekuensinya apa? Seperti itu. Jadi anak-anak itu kita ajak untuk menemukan sendiri apa hukuman yang dari kemarin kita menyusun keyakinan kelas ini. Seperti itu, Pak. Jadi guru hanya memfasilitasi, jadi anak-anak yang membuat peraturan, nanti konsekuensinya kita kembalikan lagi ke anak-anak, seperti itu. Nah, ini video singkat saja ya, video saya ketika saya bisa enggak gini? Bisa enggak ya Pak Kuku? Enggak bisa ya. Sebentar, saya tampilkan, enggak apa-apa ya Bapak Ibu. Nah, ini loh. Nah, ini kemarin saya praktekkan bagaimana saya membuat keyakinan kelas di kelas 1. Suaranya jelas nih Bapak Ibu.
Nah, teman-teman, pada praktek pembuatan keyakinan kelas ini, saya menawarkan ke anak-anak, gitu. Keyakinan kelas apa yang ingin kalian terapkan di kelas 1 ini. Kemudian saya mengoreksi sedikit dari kata-kata anak tadi, dengan menggunakan kalimat yang positif seperti menjaga kebersihan. Tadi kan ada yang berpendapat tuh membuang sampah pada tempatnya, maka saya ganti dengan kata-kata menjaga kebersihan kelas. Kemudian setelah itu anak-anak saya beri kertas, ya, saya beri kertas pada video ini tadi. Anak-anak saya beri kertas, kemudian anak-anak saya suruh menulis sendiri keyakinan kelas apa yang ingin kalian tulis. Nah, keyakinan kelas ini yang ditulis harus yang bersifat positif. Nah, tadi di awal saya juga sudah menjelaskan ke siswa kelas 1 bahwa keyakinan yang kalian tulis harus bersifat positif, yang nantinya akan kalian yakini di kelas dan tidak boleh dilanggar. Karena siswa saya hanya 9 dan kemarin yang masuk hanya 8 anak, maka semua siswa saya suruh untuk menulis. Nanti mungkin teman-teman kalau siswanya kan pasti lebih dari 9 siswa, kita pilih. Biasanya ya tetap anak-anak disuruh menuliskan. Nah, tapi nanti kan pasti ada yang sama, ada yang kata-katanya mungkin maksudnya sama, maka kita pilih yang terbaik dari redaksi kata-katanya itu. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjutkan lagi untuk videonya. Nah, di sini anak-anak saya bagi kertas, ya, kemudian anak-anak menuliskannya sendiri. Nah, setelah selesai menulis, maka anak-anak saya suruh untuk menempel pada papan. Saya di situ menggunakan kertas manila berwarna, Nah, ada papan keyakinan kelas yang saya sediakan. Jadi anak-anak nanti menempelkan satu persatu secara bergantian seperti di video ini. Nah, ini anak-anak bergantian menempel. Jadi anak-anak kita libatkan, teman-teman, karena apa, keyakinan kelas ini antara guru dan siswa. Jadi bukan hanya kita sendiri yang membuat keyakinan kelas, tapi anak-anak kita libatkan. Nah, ini sudah ditempel satu persatu oleh siswa saya. Nah, setelah semuanya menempel, kegiatan selanjutnya adalah saya membacakan satu persatu. Nah, tidak mungkin kan teman satu yang lainnya tahu tentang apa yang kita tuliskan, gitu. Jadi sebagai guru kita membacakan satu persatu dari keyakinan kelas ini. Nanti kalau murid jenengan ada banyak, jenengan bisa menyeleksi, ya, yang saya bilang tadi. Kalau kata-katanya sama, kita seleksi. Jam keyakinan kelas itu tidak perlu banyak, teman-teman. Ya, yang penting bisa kita lakukan dan anak-anak lakukan. Nah, ini setelah saya bacakan, saya tanyakan ke anak-anak, ini adalah keyakinan kelas kita, jadi kita harus melaksanakannya. Keyakinan kelas ini seperti keyakinan sekolah. Jadi seperti ini, jika anak-anak memiliki peraturan sekolah, pasti dia akan mentaatinya, gitu. Nah, di kelas kita juga harus mempunyai keyakinan kelas. Jadi itu akan langkah kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Di sekolah dia punya peraturan sekolah yang cakupannya lebih besar di lingkungan sekolah, dan di kelas dia punya penerapan keyakinan kelas. Jadi nanti dia ketika istirahat dia harus mematuhi peraturan sekolah, ketika di kelas dia punya keyakinan kelas. Jadi mendorong anak untuk lebih berbudaya positif. Penerapannya bisa seperti itu. Kita lanjutkan di slide saya berikutnya. Nah,
Sini yang selanjutnya poin ketujuh ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi ya? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, di sini ada ya, restitusi ada satu validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nah, ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, kita bisa bertanya seperti ini, murid kita melakukan kesalahan, berbuat salah itu manusiawi. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Kita yakinkan ke peserta didik kita bahwa semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita bombong murid kita, ya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jadi di sini kita tidak mencari siapa yang salah anak-anak seperti itu, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu juga berhak merasa begitu. Itu menstabilkan identitas. Kemudian yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini kita memvalidasi kenapa anak-anak sampai bisa berbuat seperti itu. Misalnya kita bisa menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang selanjutnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian ada lagi pertanyaan, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Pak Prima ikut bergabung ya. Kemudian ada menanyakan keyakinan. Nah, kenapa kita membuat keyakinan kelas tadi? Karena adanya keyakinan kelas nanti kan anak-anak menjadi tahu apa keyakinan kelas kita. Nah, ini tadi kan ada beberapa keyakinan kelas G. Berarti apa keyakinan kelas kita? Mungkin ketika anak terlambat dia menyebutkan keyakinan kelas yang tidak dipatuhi tadi apa berangkat tepat waktu tadi gitu ya, keyakinan kelas 1. Nah, kita tanyakan itu. Kemudian nilai apa saja yang kita telah sepakati. Nah, kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi kita sebisa mungkin itu mengembalikan permasalahan dan konsekuensinya itu dengan jawaban mereka sendiri. Kamu salah, bagaimana seharusnya kamu bertindak. Nah, ini saya punya contoh penerapan segitiga restitusi. Kalau di sini tidak bisa diputar, saya putar di sini. Nah, ini contoh penerapan restitusi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak makan, maka Bunda hari ini mendapat laporan jika kamu tidak melaksanakan tiket kebersihan kelas. Apakah itu benar? Iya, benar. Mengapa kamu tidak melaksanakan tiket hari ini, Marta? Saya malas, Bu, dan saya ingin segera berbagi dengan teman-teman. Begitu ya. Tidak apa-apa, Marta. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu pasti senang bermain-main dengan teman-teman kamu. Tapi jika kamu tidak melaksanakan tiket kelas, kamu bisa merugikan orang lain. Sekarang mari kita bicarakan kembali mengenai keyakinan sekolah kita. Kira-kira mana yang belum kamu lakukan? Pelaksanaan tiket kebersihan agar kelas berjalan bersih dan nyaman. Apakah tindakan kembali ini sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Tidak sesuai, Bu. Baiklah, jika kamu sudah memahaminya, apa yang akan kamu lakukan ke depannya supaya kejadian hari ini tidak terulang lagi, Marta? Saya akan datang lebih pagi dan melaksanakan tiket kebersihan. Setelah itu, saya pergi bermain dengan teman-teman. Bagus, Marta. Semoga kamu bisa lebih baik ke depannya. Sekarang, Marta silakan kembali ke tempat itu. Saya Marta, hari ini saya tidak melaksanakan tiket, tapi saya senang karena bukunya tidak menghukum saya. Saya janji besok akan tiket. Teman-teman, itu tadi adalah contoh penerapan dari segitiga restitusi yang saya perankan ya. Di sini skenario-nya Budina Marta, Budina tadi mendapat laporan kalau kamu hari ini tidak melaksanakan tiket kebersihan kelas. Apakah itu benar? Jadi kita menanyakan dulu kepada murid kita. Kemudian murid kita menjawab, iya benar Bu. Mengapa kamu tidak melakukan tiket hari ini? Kita konfirmasi ya, kenapa siswa kita sampai tidak melaksanakan tiket. Kemudian siswa kita menjawab, mungkin ada menjawab males ya, atau ingin bermain dengan teman-teman tuh. Nah, jadi kita menjawabnya jangan kamu salah. Nah, tidak seperti itu seharusnya ya. Jadi kita dengan menjawab begitu ya, tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu pasti senang bermain dengan teman-temanmu. Tapi jika kamu tidak melaksanakan tiket, kamu bisa merugikan orang lain. Sekarang mari kita bicarakan kembali tentang keyakinan sekolah kita, atau bisa juga mari kita bicarakan kembali tentang keyakinan kelas kita. Kira-kira mana yang belum kamu tunjukkan. Kemudian karena adanya keyakinan kelas tadi, siswa kita bisa menjawab ya, melaksanakan tiket kebersihan agar kelas menjadi bersih dan nyaman. Nah, kemudian kita tanyakan kembali, apakah tindakanku hari ini sudah sesuai dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas kita? Nah, pasti anak-anak tadi kan yang membuat keyakinan kelas kan mereka sendiri ya, pasti mereka bisa menjawab sesuai atau tidak sesuai. Maka Marta menjawab tidak sesuai. Baiklah, jika kamu sudah memahaminya, apa yang akan kamu lakukan ke depannya agar kejadian hari ini tidak terulang kembali? Nah, seperti yang tadi ya, siswa menjadi tahu konsekuensinya ya Pak Devi ya. Saya akan datang lebih pagi Bu dan melaksanakan tiket kebersihan. Setelah itu baru bermain dengan teman-teman. Bagus. Nah, kita sebagai guru harus memberikan reward kepada anak-anak ya. Bagus. Dengan kata-kata seperti itu saja nanti siswa kita menjadi bangga ya dengan jawaban seperti itu. Oh, berarti aku bisa. Nah, gurunya bilang, bagus Marta, semoga kamu bisa lebih baik lagi. Sekarang silahkan kembali ke tempat duduk. Jadi di sini kita tidak marah gitu. Dari percakapan ini tidak ada hukuman gitu. Nah, siswa kita juga menjadi sadar apa kesalahan kita. Saya punya dua kasus, ini tadi kebetulan kasus yang kedua. Sekarang kita lihat kasus yang pertama. Sama saya rekam
kemarin juga. Nah, ini kasus pertamanya. Ayu siswa kelas 5 datang ke sekolah tidak memakai atribut seragam lengkap. Ia tidak memakai topi dan dasi serta nampak terburu-buru. Selamat pagi Ayu. Ayu gimana topi dan dasi kamu? Gitu ya, tidak apa-apa Ayu. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi ada teman kamu juga yang tidak memakai. Tidak apa-apa Ayu. Kalau tidak suka, kamu pasti mempunyai alasan. Coba jelaskan apa alasan kamu sampai hari ini kamu tetap tidak memakai topi dan dasi. Ya ceritanya. Kita tahu pasti kamu merasa senang saat menonton televisi sampai kamu malam. Tapi mari kita bicarakan kembali mengenai keyakinan sekolah kita. Kira-kira mana yang perlu kamu tujukan? Apakah tindakan kamu hari ini sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Baiklah, jika kamu sudah memahaminya, apa yang akan kamu lakukan ke depannya supaya kejadian hari ini tidak terulang lagi Ayu? Baik, saya Sama ini kasusnya tadi, Ayu terlambat berangkat ke sekolah dan tidak memakai atribut yang lengkap. Ya, kita tanyakan siswa kita kenapa terlambat, kemudian keyakinan sekolah apa yang mereka langgar, kemudian apa yang harus dikerjakan supaya kejadian hari ini tidak terulang lagi. Seperti ini tadi segitiga restitusi tadi ya teman-teman ya, ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Dari sini ada yang ditanyakan? Sudah cukup Pak. Slide berikutnya. Oh, sudah selesai ternyata slide-nya. Nah, teman-teman, ini tadi hasil diseminasi saya mengenai penciptakan budaya positif di sekolah. Nah, apa kesimpulan yang kita simpulkan hari ini, teman-teman? Siapa yang mau berbicara? Siapa? Widri? Bersini Bu. Tentang posisi kontrol sebagai guru, berarti tadi yang baik dilakukan itu sebagai manajer, guru sebagai manajer. Jadi kalau guru sebagai manajer, siswa itu bisa belajar mencari tahu kesalahannya sendiri dan menentukan tadi keyakinannya kelas seperti apa, konsekuensinya seperti apa. Gitu. Baik, terima kasih Bu Indri ya. Kita menjadi tahu posisi kontrol kita sebagai guru tadi. Yang pertama ada apa? Menghukum, membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman ya. Yang keempat, memantau dulu. Yang kelima, manajer. Jadi kita sudah tahu harusnya kita seperti apa. Kemudian tadi kita juga membuat keyakinan kelas untuk menciptakan budaya positif di kelas supaya anak-anak tahu apa harus dilakukan di kelas dan apa konsekuensi yang akan didapatkan jika tidak mematuhi keyakinan kelas yang di anak. Dari sini paham ya teman-teman? Paham. Sudah jelas ya? Bu Dina, ada pertanyaan. Jika siswa sudah ditegur dengan cara manajer ya, tetap mengulanginya lagi, itu caranya bagaimana? Alangkah selanjutnya.
Terima kasih Pak Devi atas pertanyaannya. Yang Pak Devi tanyakan, jika murid kita sesudah kita tegur dengan cara posisi kontrol sebagai manajer, apa yang langkah kita seharusnya tidak terus mengulang lagi. Kita sebagai guru itu sebagai posisi kontrol nih teman-teman nih. Jadi bagaimanapun murid kita yang harus mengontrol itu tetap kita. Jadi kita terus lakukan itu secara berulang-ulang sampai mereka menyadari apa kesalahannya. Ya, karena tadi kan kita setuju ya di sini, yang paling bagus kita sebagai manajer. Jadi bagaimana kiat kita supaya siswa kita mengetahui kesalahannya dan tidak mengulang lagi. Padahal pada posisi manajer tadi kita sudah contohkan di hari ini apa yang kamu lakukan, kesalahan apa, kemudian apa yang kamu lakukan supaya kejadian hari ini tidak terulang lagi. Jadi bagaimana kita membimbing dan menuntun peserta didik kita supaya tidak melakukan kesalahan itu lagi, dan mereka mempunyai budaya positif ya, pembiasaan ya, seperti dibilang Pak Prima kemarin, pembiasaan untuk menepati apa yang sudah diyakini tadi di kelas. Jadi konsekuensinya bagaimana. Jadi siswa kita sebagai guru harus bisa membiasakan siswa kita untuk tidak mengulangi kesalahannya. Jadi kalau itu terulang lagi ya, kita sebagai guru bagaimana mempunyai kiat-kiat supaya hal tersebut tidak terulang lagi. Jadi tidak mungkin ya Pak Devi kalau kasus satu selesai terus ngono berpanggah ngono kan tidak mungkin ya. Nah, kita juga bisa berkolaborasi dengan teman bagaimana tindakan selanjutnya seperti itu. Mohon Pak Dewi, mungkin ada teman-teman yang menambahkan. Sudah pas ya. Terima kasih teman-teman. Baik, jika sudah jelas saya akhiri teman-teman. Terima kasih sebelumnya karena sudah berkenan untuk hadir di acara saya ini ya. Terima kasih. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.